Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan Ustadz Rizky. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan berkisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Ahlan wa sahlan santri-santri Kutab Awal 1 dan Kutab Awal 2. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar kisah Nabi Idris alaihissalam bersama Ustadz Rizky. Nah, sebelum anak-anakku mendengarkan kisah Nabi Idris, siapkan dulu adabnya. Ayo, siapa yang belum berwudu? Berwudu dulu ya. Ya, ambil air dulu supaya badan kita bersih. Yuk, diambil dulu airnya, berwudu dulu. Ustadz tunggu. Nah, kisah kita hari ini membahas kisah Nabi Idris alaihissalam. Kisah Nabi Idris berada dalam Al-Quran. Ada dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Kita dengarkan bunyi bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana shiddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Artinya, Allah berfirman, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Seluruh santri Kutab Awal 1 dan Kutab Awal 2 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah dalam Al-Quran ini kita tahu bahwa Nabi Idris adalah seorang nabi. Seorang nabi yang sangat mencintai kebenaran. Nah, anak-anak, kebenaran adalah sesuatu yang baik. Kesalahan adalah sesuatu yang buruk. Dan Nabi Idris sangat mencintai kebenaran. Nabi Idris suka dengan hal yang benar. Jadi, kalau kita ingin meneladani seorang nabi, maka marilah kita menjadi orang yang melakukan kebenaran. Dan dari ayat ini, wahai santri-santriku, karena Nabi Idris mencintai kebenaran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Idris ke martabat yang tinggi. Kita lanjutkan kisah Nabi Idris. Nabi Idris diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk naik ke langit. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk membawa Nabi Idris ke langit. Nah, hal ini anak-anakku adalah bukti kekuatan Allah untuk membawa Nabi Idris ke langit. Anak-anakku kan tahu bahwa langit itu sangat tinggi. Pesawat saja kalau mau naik ke atas langit harus menggunakan kekuatan yang besar. Bahkan sampai sekarang tidak ada manusia yang bisa sampai ke matahari. Padahal alam semesta kita dan kita kalau lihat ke langit, wah, tidak ada batasnya.
Tapi Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Idris ke langit. Pertanyaannya, ke langit berapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Idris sampai ke langit keempat. Berarti ada langit ke-1, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, ya. Iya. Padahal langit ke-1 itu tingginya sudah tinggi sekali. Apalagi langit kedua, apalagi langit ketiga, apalagi langit keempat. Nah, ini salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat manusia seperti Nabi Idris bisa terangkat sampai ke langit. Hebat kan? Padahal kalau kita terbang ke langit itu semakin lama semakin panas. Maka dari itu pesawat itu didesain supaya tidak terkena panas yang menyengat. Termasuk satelit yang terbang di orbit bumi itu juga didesain supaya tidak terbakar panasnya yang ada di atas langit sana. Tapi Nabi Idris alaihissalam dengan kekuasaan Allah izinkan untuk menuju naik ke atas ke langit yang keempat. Nah, anak-anakku, santri-santri Kutab Awal 1 dan Kutab Awal 2 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa unik di langit keempat ini. Ternyata Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Ada yang unik di sini. Yang pertama, malaikat maut sebelumnya sudah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut Nabi Idris di langit. Padahal waktu itu Nabi Idris masih di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabari Nabi Idris alaihissalam bahwa Nabi Idris nanti akan dicabut nyawanya di langit. Padahal waktu itu Nabi Idris masih di bumi. Nah, itu Allah kabarkan sebelum Nabi Idris dan malaikat maut bertemu di langit keempat. Setelah Nabi Idris diangkat ke langit ke-1, naik lagi ke langit kedua, naik lagi ke langit keempat. Ya, oh ada yang terlewat. Ya, diulangi lagi ya. Setelah Nabi Idris, Allah izinkan untuk naik ke langit pertama, lalu naik lagi ke langit kedua, lalu naik lagi ke langit ketiga, lalu naik lagi ke langit keempat. Ternyata bertemu dengan malaikat maut. Malaikat maut itu tugasnya mencabut nyawa. Wah, malaikat maut seneng. Ternyata Nabi Idris sudah di langit keempat. Coba bayangkan kalau kita jadi Nabi Idris. Coba bayangkan kalau kita menjadi Nabi Idris. Siapkah kita dicabut nyawanya di langit keempat? Tiba-tiba, wah. Apakah siap? Ayo, anak-anakku, kita sebagai umat muslim harus siap dicabut nyawanya kapan saja. Itulah kenapa Nabi Idris sudah mempersiapkan jauh-jauh hari amal baik yang bisa dibawa ke akhirat. Nah, ketika malaikat maut dan Nabi Idris bertemu di langit keempat, maka Nabi Idris sudah siap dicabut nyawanya. Baik, kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Hikmah yang bisa kita ambil adalah jadilah manusia yang berakhlak baik seperti Nabi Idris, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita. Ingat, Nabi Idris nanti masuk ke dalam surga. Nabi Idris punya akhlak yang baik. Maka dari itu anak-anakku, ketika kalian belajar di kelas ya, lalu pulang ke rumah, lalu
gaul dengan tetangga, milikilah akhlak yang baik sehingga kita nanti masuk surga, insya Allah. Amin Allahumma amin. Itu saja kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan untuk kalian. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ustadz berdoa semoga santri-santri Ustadz bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga kita semua bisa meniru kebaikan-kebaikan yang telah Nabi Idris lakukan. Semoga kita semua termasuk orang yang solih yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup kisah pada kesempatan kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buniyal Islam ala khamsati arkanin fi